Ustaz Ahmad. Mau ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Hari ini kita sudah memasuki hari yang keberapa dari safar kita jamaah? Hari yang keempat ya. Dan hari ini juga hari terakhir kita di Mekah, karena besok kita sudah melanjutkan perjalanan ke Madinah. Maka maksimalkan waktu kita untuk memperbanyak mengerjakan amalan-amalan sunnah dan juga hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya di antara sifat orang-orang yang beriman, dia selalu menjadikan segala apa yang dia dapati, ya, dia jadikan sebagai pelajaran, sebagai ibrah. Demikian pula ketika dia mengerjakan suatu ibadah, maka dia berusaha bagaimana agar ibadah yang dia lakukan itu memberikan pelajaran untuk kehidupannya. Oleh karena itulah pada kesempatan yang berbarokah ini, saya ingin menyampaikan tentang pelajaran berharga dari ibadah umroh. Apa faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan umroh kita? Jangan sampai umroh yang telah kita lakukan hasilnya hampa, tidak ada faedah yang kita dapat. Tentu banyak sekali pelajaran-pelajaran dari ibadah umroh. Yang pertama, yang paling penting adalah ibadah umroh memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya tauhid dalam kehidupan yang nyata ini. Yakni pentingnya kita menguatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita wajib mengimani dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini. Allah adalah zat yang memberikan rizki, memberikan keamanan. Dan bukan hanya itu, kita pun wajib mengimani bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Allah adalah satu-satunya zat yang berhak dijadikan sebagai tempat untuk meminta, tempat untuk memohon, tempat untuk berlindung dan bersandar, bertawakal dari setiap permasalahan hidup yang kita hadapi. Itulah tauhid jamaah sekalian. Dan bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi harus betul-betul kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kita. Bagaimana seandainya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian hidup kepada kita, maka tidak ada tempat untuk bersandar kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah satu-satunya zat yang menimpakan madarat kepada kita, dan dia juga yang maha mampu untuk mengangkat madarat tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan mara bahaya kepada kita, maka tidak ada yang mampu untuk mengangkat mara bahaya tersebut kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dapat kita ambil tentang pentingnya tauhid dalam ibadah umroh jamaah sekalian? Dari awal kita melaksanakan ibadah umroh, yakni ketika kita niat ihram, yang kita baca apa jamaah sekalian? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, yang tidak ada sekutu bagimu. Inilah tauhid jamaah sekalian. Artinya kita datang ke sini dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk memenuhi panggilan manusia. Jika memang Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, maka kita tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jika memang dalam kondisi tadi ketika kita mendapatkan ujian kita harus sandarkan kepada Allah, maka kita tidak boleh menyandarkan segala urusan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sesampainya kita di Masjidil Haram, kita mulai tawaf. Dengan apa kita mulai tawaf jamaah sekalian? Ketika kita sampai di Hajar Aswad, kita membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tauhid. Dengan menyebut nama Allah. Allah adalah zat yang maha besar. Pengagungan, ya, pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita tawaf, kemudian kita lanjut sa'i. Doa yang kita baca ketika kita berada di Bukit Safa apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Jadi isinya itu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat penting untuk mengokohkan tauhid kita dalam setiap kehidupan yang kita lalui ini jamaah sekalian. Ya. Jadi jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa, meminta, bersandar, ya. Makanya terkadang banyak orang tidak sadar di dalam ritual umroh yang dia lakukan, padahal dia membaca pengagungan-pengagungan tadi. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dia membaca Labbaik Allahumma labbaik. Tetapi pada prakteknya dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu kita luruskan jamaah sekalian. Apa di antaranya? Naam, tawaf adalah ibadah yang sangat mulia. Tadi saya baca kembali tentang keutamaan tawaf, ya. Ada sebuah hadis yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya di antara keutamaan tawaf itu akan menjadi sebab pengampunan dosa. Baik. Jadi tawaf ini adalah ibadah yang sangat agung, berubah menjadi perbuatan yang sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam amalan tawaf yang dilakukan terdapat kesyirikan. Apa jamaah sekalian bentuk syirik di dalam tawaf? Banyak kita dapati. Sebagian ada yang mengusap-ngusap apa itu? Makom Ibrahim itu kan yang kita lihat. Iya, dia usap-usap. Kalau sekedar pengen tahu, dia lihat gitu kan. Mungkin dia mau cium ini wanginya wangi apa, biar nanti bisa beli minyak wangi di toko gitu kan, supaya inget terus gitu ya. Ini mungkin tidak masalah. Tapi kadang dia mengusap makom Ibrahim dalam rangka untuk bertabarruk. Dalam rangka untuk ngalap berkah. Ini jelas suatu keyakinan yang tidak dibenarkan. Bertabarruk secara hukum asal itu diperbolehkan, namun harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, kita wajib meyakini bahwasanya keberkahan itu datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang meyakini bahwasanya keberkahan itu bukan datang dari Allah, tapi karena dia mengusap makom tersebut. Dianggap itu membawa keberkahan, sampai pecinya dia lepas, dia elus-elus gitu kan. Atau juga jubahnya dia usap-usap ke situ. Makanya kita lihat itu
di area makam Ibrahim ada mutawwa. Mutawwa itu pakai sorban ya kan. Nah itu adalah polisi syariat yang ada di sini. Selalu ngusir-ngusir, syirik, syirik, syirik ya kan. Gak boleh, la yazuz, gak boleh. Nah, jadi tabaruk yang dibenarkan jika dia meyakini bahwa keberkahan itu datangnya dari Allah. Yang kedua, ya, media yang dia gunakan untuk bertabaruk itu dibenarkan oleh syariat. Nah, makam Ibrahim adalah salah satu media yang boleh kita gunakan untuk bertabaruk. Tapi ingat syarat yang ketiga nih. Syarat yang ketiga. Cara bertabaruknya itu dibenarkan oleh syariat. Ya. Jadi 3 syarat ini harus ada. Naam, dia bertabaruk dengan Ka'bah. Dengan cara apa? Dia tawaf. Dia bertabaruk dengan makam Ibrahim dengan cara dia sholat, menjadikan makam Ibrahim antara dia dan Ka'bah. Itu boleh. Ya, tapi dengan cara yang tidak dibenarkan seperti dia usap-usap apa itu tembok Ka'bah. Kemudian ketika dia mendatangi mana itu Jabal Rahmah. Sampai kemarin ada Pak Ahmad cerita gitu kan, ketika dia gabung ke beberapa travel dibilang kalau mau naik ke Jabal Rahmah itu harus buka sendal katanya. Sampai perempuan katanya lepas kaos kaki untuk naik ke Jabal Rahmah. Nah, kemudian katanya dia sampaikan kepada jamaahnya, nanti kalau Bapak Ibu sampai di atas, ingat dan sebut nama istri bapak-bapak sekalian. Tujuannya agar bisa langgeng rumah tangganya. Ya, bahkan mungkin ada di antara mereka yang sudah dipesan nanti dari rumah bawa spidol. Untuk menulis nama istrinya di batu yang ada di sana. Karena ini berangkat dari sebuah khurafat yang dikatanya di Jabal Rahmah itulah pertemuan antara Adam dan Hawa. Nah, ini kan kisah yang perlu ada penelitian. Toh walaupun benar, tidak ada perintahnya untuk kita melakukan hal seperti itu jamaah sekalian. Demikian pula ada yang bersusah payah naik ke Gua Hira. Sekedar pengen tahu gimana Gua Hira, nggak masalah, boleh-boleh saja. Tetapi kalau dia sampai di sana dia kerjakan sholat, dia baca surat Yasin. Ini dari mana ajarannya jamaah sekalian? Ini suatu kesalahan yang sangat fatal. Bayangin dia naik ke atas 3 jam, turun 3 jam. Kalau kita tawaf di Ka'bah, udah berapa putaran itu kita? Ya, subhanallah jamaah sekalian. Nah ini, jadi kita tidak boleh melakukan kesyirikan di tanah haram. Apalagi di negeri kita khususnya banyak sekali praktek-praktek kesyirikan yang terkadang kita tidak sadar. Kenapa? Karena sedikitnya para da'i yang mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Seperti misalnya saya sebut saja, di Serang ada sebuah batu yang dianggap sebagai batu apa jemaah? Batu Al-Quran. Siapa saja yang bisa mengelilingi batu tersebut sebanyak 7 kali, maka setiap problem hidup yang dia hadapi akan diberikan solusinya, akan dikeluarkan dari permasalahan tersebut. Yang sakit, yang ada masalah dengan suaminya, harus tawaf di batu Quran tersebut. Nah ini jamaah sekalian, ya. Kemudian juga kuburan-kuburan dijadikan sebagai tempat untuk peribadatan, untuk meminta kepada penghuni kubur. Bukannya kita tidak boleh ziarah kubur, boleh. Tapi ziarah kubur tujuannya adalah untuk mendoakan si mayit agar dia mendapatkan rahmat, ampunan, bukan malah kita meminta kepada si penghuni kubur tersebut. Jadi ini faedah yang pertama jamaah sekalian, pentingnya tauhid dalam kehidupan nyata. Kemudian pelajaran yang keberapa? Yang kedua, ibadah umroh yang kita lakukan memberikan pelajaran penting bagi kita semua tentang pentingnya taslim, yakni berserah diri dalam beragama. Sekali lagi, pentingnya taslim, yakni berserah diri dalam beragama. Maksudnya dalam beragama itu kita penting menanamkan istilah sami'na wa ta'ana. Apa artinya? Kami mendengar dan kami taat.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikanmu ya Muhammad sebagai hakim, dan mereka tidak merasa keberatan di dalam hati mereka, dan mereka berserah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. So, inilah prinsip beragama yang banyak dilalaikan oleh sebagian orang. Yakni apa saja yang Allah perintahkan maka kita wajib sami'na wa ata'na. Apa yang Allah larang maka kita wajib tinggalkan, walaupun mungkin kita tidak tahu hikmahnya, walaupun kita nggak tahu tujuannya kenapa Allah perintahkan seperti itu. Seperti kenapa sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Kenapa jamaah sekalian? Kita nggak tahu apa hikmahnya, tapi kita wajib untuk mengerjakannya. Nah, dan ketika kita melaksanakan ibadah umrah jamaah sekalian, subhanallah, sangat nampak bagaimana kita harus samina wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Niat kita beribadah kepada Ka'bah atau beribadah kepada Allah jamaah sekalian? Beribadah kepada Allah. Gak boleh kita niatnya dalam rangka untuk mengagungkan Ka'bah. Ka'bah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja Allah jadikan Ka'bah itu sebagai media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mencium Hajar Aswad? Apakah Hajar Aswad adalah batu yang bisa memberikan manfaat madarat? Tidak. Tetapi kita mencium Hajar Aswad dalam rangka sami'na wa ata'na, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar ketika mencium Hajar Aswad? Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'. Sesungguhnya aku tahu engkau adalah batu yang tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan madarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku juga tidak akan menciummu. Umar mencium Hajar Aswad dalam rangka untuk sami'na wa ata'na kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula pakai ada sa'i, lari-lari ya kan. Subhanallah, ini dalam rangka kita sami'na wa ata'na. Iya. Kemudian kita mencukur rambut kita setelah melaksanakan ibadah umrah. Kemudian kita memakai pakaian ihram. Ya, karena mungkin kita bertanya-tanya apa sih tujuannya? Ya, kalau memang kita tahu hikmahnya alhamdulillah, tapi kalau tidak tahu tetap kita wajib untuk mengerjakannya. Jangan sampai ketika kita enggak tahu hikmahnya kita tinggalkan perintah itu. Ya. Lihat bagaimana cara beragamanya para sahabat. Bagaimana cara beragamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti yang sudah saya sampaikan ketika kita city tour. Ya. Di antara perintah yang sangat menohok jamaah sekalian, perintah yang kalau itu ditujukan kepada kita, mungkin kita nggak mampu untuk bisa melaksanakannya. Nabi Ibrahim setelah sekian lama menanti kedatangan seorang anak, puluhan tahun jamaah sekalian, setelah dikarunia anak, ketika anaknya lucu, Masya Allah, anak yang menyenangkan hati, tiba-tiba Allah suruh apa? Sembelih. Apakah Nabi Ibrahim pura-pura nggak tahu, pura-pura lalai? Tidak. Tapi dia langsung kerjakan perintah tersebut. Bahkan Nabi Ismail pun ketika ditanya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Aku mendapatkan perintah untuk menyembelihmu. Subhanallah, bagaimanakah Nabi Ismail menjawab dengan jawaban seorang anak yang soleh? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang yang bersabar. Subhanallah. Ya, makanya Allah ganti Nabi Ismail dengan dengan domba. Para sahabat coba lihat. Ketika ada perintah
untuk meninggalkan khomer, yaitu menjadi minuman mereka setiap hari. Mereka langsung tumpahkan khomer-khomer yang ada di rumahnya. Teko-teko yang berisi khomer mereka tuang di tengah jalan. Para sahabiah, ketika turun ayat hijab, jamaah sekalian, perintah untuk memakai jilbab, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung menarik gorden rumah mereka untuk menutup kepala mereka. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan, kenapa? Mengapa? Tidak ada yang protes, haradang. Enggak ada, panas, tidak ada yang protes, jamaah sekalian. Ya. Enggak ada yang mengatakan, ya Rasulullah, aku pengen jilbabin hati dulu, ya, sebelum jilbabin kepala. Enggak ada yang menolak seperti itu, jamaah sekalian. Ini pentingnya sami'na wa ata'na dalam beragama. Jangan kita lebih mengedepankan akal dalam beragama. Kadang akal kita itu belum nyampe, karena banyak keyakinan-keyakinan yang harus kita yakini yang ternyata itu memang tidak masuk akal. Seperti misalnya keyakinan kita tentang Nabi Isa. Kalau kita ditanya, Nabi Isa sekarang masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Adanya di mana? Di langit yang keberapa, yang kedua? Itu kan keyakinan kita tentang Nabi Isa. Iya kan? Kalau dipikir-pikir pakai akal, mungkin gak jamaah sekalian? Gak mungkin. Kalau Nabi Isa tinggal di langit, makannya gimana? Emang di sana ada warteg? Ada warung makan? Gak ada. Ya itulah pikiran kita. Ya, subhanallah, lihatlah kenapa para sahabat menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi SAW, ini ujian yang terberat, jemaah, di mana para sahabat mereka harus yakinnya bahwasanya Isra Mi'raj itu benar adanya. Di mana Nabi melakukan perjalanan dari Mekah, dari sini nih, ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Kemudian dari Palestina naik ke atas langit, disebut namanya Mi'raj. Bukan hanya sampai di langit pertama, sampai lanjut ke langit yang ke-7, sampai lanjut terus ke Baitul Ma'mur, ke Sidratul Muntaha. Dari sini ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, saat itu belum ada yang namanya Grab, jamaah sekalian. Belum ada yang namanya pesawat, kereta. Ya, orang Arab, orang Mekah kalau ke Palestina saat itu membutuhkan waktu 2 bulan. 2 bulan, jamaah sekalian. Ya. Sementara peristiwa Isra Mi'raj itu berapa lama, jamaah? 1 malam. 1 malam. Bayangkan kalau misalnya saya sampaikan kepada antum di Indonesia misalnya, saya di Tangerang, saya ngomong sama antum ketika itu asar, saya bilang tadi pagi saya ke Mekah, ya, saya tawaf sunnah, kemudian saya langsung pulang karena ada urusan, ya, makanya asar sudah sampai di Tangerang lagi. Kira-kira percaya atau tidak? Tidak percaya. Atau saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, tadi alhamdulillah saya sholat subuh di Masjidil Aqsa. Iya, karena ada jadwal kajian jam 4, ya sudah tadi saya segera langsung ke sini. Percaya nggak? Gila kali. Lihat jamaah sekalian, kita nggak percaya. Tapi bagaimana kalau itu yang mengabarkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak urusan-urusan syariat di zaman sekarang ini yang dimentahkan oleh pendewa akal, oleh orang-orang liberal, orientalis. Seperti misalnya yang baru saja kita dengar, adanya, ya, orang yang hatinya terdapat kemunafikan, walaupun dia adalah profesor doktor, tetapi dia berani mengatakan bahwasanya wanita yang berjilbab adalah manusia gurun. Lihat ini jamaah sekalian. Makanya kepintaran tanpa didasari keimanan maka akan bobrok, jamaah sekalian. Bimbing anak-anak kita, bukan hanya mereka cerdas, tetapi bimbing untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran ke berapa? Yang kedua. Apa pelajaran yang kedua, jamaah? Agar kita berserah diri, samina wa ata'na, di dalam
menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berapa? Yang ketiga, umrah yang telah kita lakukan memberikan pelajaran agar kita selalu ittiba, yakni mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran, dan urutannya pun harus tertib. Boleh nggak kita sa'i dulu? Nggak boleh, tapi harus tawaf dulu. Tawaf baru sa'i. Dan kita hanya boleh memperbanyak tawaf, tidak boleh memperbanyak sa'i. Tawaf ada tawaf sunnah, sa'i ada apa? Ada atau tidak? Tidak ada yang namanya sa'i sunnah. Ini kan berarti kita berusaha dalam beragama mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita mengatakan nggak sah umroh seseorang yang dia sa'i dulu baru dia mengambil mikot. Kita katakan tidak sah karena dia menyelisih perintah Nabi SAW. Puasa yang baru saja kita kerjakan pada bulan lalu, boleh nggak kita jebol duluan jam 5 jamaah sekalian? Nggak boleh, kita baru boleh berbuka setelah mendengar azan maghrib. Itu ketentuan dan batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Sehingga dari sini ya hendaknya kita berusaha untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Makan misalnya, kita makan dengan tangan kanan, diawali dengan membaca Bismillah, makan dengan sambil duduk, kemudian juga adab dalam berjalan, adab tidur, apa yang kita baca. Ini kita berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Demikian pula dalam beribadah, kita tidak boleh merubah-rubah, tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh mengurangi. Kerjakan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam perkara akidah misalnya, kita berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Contoh misalnya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita yakin Allah itu ada. Kalau jamaah ditanya, "Aina Allah?" Allah di mana? Jawabannya di mana? Di langit, di atas arsy. Itu keyakinan yang benar. Keyakinan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang meyakini bahwasanya ya Allah itu ada di mana-mana. Berarti tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan tentunya mereka yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, ujung-ujungnya mereka pakai akal. Ya, mereka mengatakan kalau Allah di atas laut berarti Allah butuh tempat, berarti begini, begitu, dan yang lainnya. Maka kita katakan ya, pemikiran seperti itu muncul karena keterbatasan akal kita. Sebagai contoh, kita tahu nggak jumlah orang yang ada di Masjidil Haram? Nggak tahu. Ya itulah menunjukkan akal kita itu memiliki batasan. Sebagaimana pandangan lahul had wa kadzalikal aql lahul had. Sebagaimana pandangan memiliki batasan, demikian pula akal memiliki batasan. Kemudian pelajaran yang ke berapa? Keempat. Umrah yang kita lakukan mengajarkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita berangkat sampai kita pulang ke tanah air kita, tujuannya adalah untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang bertakwa. Itulah secara umum tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan semua ibadah dalam rangka agar kita menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di bulan suci Ramadan, contohnya puasa yang kita kerjakan. Apa tujuannya jamaah sekalian? La'allakum tattaqun. Makanya puasa itu nggak ada artinya di sisi Allah kalau dia berpuasa tapi maksiat jalan terus. Sampai-sampai Nabi mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa
tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Dia berpuasa tapi maksiat jalan terus. Demikian pula di dalam melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji umroh yang dikatakan haji kecil. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kalian, yakni sebelum kalian berangkat umroh, berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah apa? Ketakwaan. Menunjukkan bahwa umroh ini mengajarkan agar kita senantiasa bertakwa, bukan hanya ketika kita berada di sini jamaah. Di sini mungkin kita takut melakukan maksiat, dosanya dilipat gandakan. Jangankan melakukan maksiat jamaah sekalian, punya niat doang ingin berbuat maksiat, niat ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam syariat, niat misalnya punya niat pengen mencuri, punya niat pengen godain perempuan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yurid bi ilhadin nuzikhu bi azabin alim. Barang siapa yang punya keinginan untuk melakukan kemaksiatan, menipu orang misalnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan azab dia dengan azab yang pedih. Ini yang harus kita takut jamaah sekalian. Ya, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan di tanah haram ini, tidak amanah, tidak menunaikan kewajiban kita yang benar. Demikian pula nanti setelah kita pulang, haruslah menjadi pribadi yang bertakwa. Sampai kapan? Sampai kita mati jamaah sekalian. Tetap kita harus menjaga nilai-nilai syariat. Tidak boleh menzolimi diri kita dan juga menzolimi orang lain. Tidak boleh kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pribadi yang baik di mata Allah dan juga di mata manusia. Jadilah, tampillah ya, menjadi orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Apa kata Nabi SAW? Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi bukan hanya untuk mendapatkan manfaat, tapi dia berusaha untuk memberikan manfaat. Apapun yang dia mampu. Dari sisi harta misalnya, kalau dia lagi makan barang-barang, jangan pengen ditraktir mulu, tetapi dia berusaha untuk bisa apa? Mentraktir. Kadang ada orang yang sifatnya seperti itu. Ketika makan mau selesai, dia pura-pura ke toilet. Iya. Habis itu dibayar belum? Ya, ada orang seperti ini. Demikian pula kalau kita bekerja di sebuah instansi, misalnya pemerintahan, bantu saudara-saudara kita dalam mengurus surat menyurat, misalnya dokumen, dan jangan kita ngambil untung di situ jamaah sekalian. Jadilah kita orang seperti ini, selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, karena takwa keutamaannya sangat besar. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga jamaah sekalian. Dan sudah terbukti jamaah, kalau kita banyak nolong orang, subhanallah, ketika kita berada dalam kesulitan, Allah akan berikan kemudahan. Iya. So, misalnya ketika di bandara, ya, sulit untuk masuk ke imigrasi, kemudian kita mungkin kerja di situ, kita tolong. Nanti juga kalau misalnya kita mendapati kesulitan, pasti ada aja yang menolong. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang memberikan kemudahan, maka Allah juga akan berikan apa? Kemudahan. Dan sebaliknya, barang siapa yang suka menyulitkan orang lain, maka Allah juga akan apa? Sulitkan urusannya. Nah, kemudian yang keberapa? Yang kelima, umroh yang kita lakukan memberikan pelajaran agar kita selalu bersabar. Naam, bersabar jamaah sekalian. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menerima takdir yang kita tidak senangi. So, butuh kesabaran ketika kita mau ke Masjidil Haram jamaah sekalian, ya kan? Kita harus melewati cuaca yang panas,
Kemudian sampai di pintu Masjidil Haram ternyata diusir. Sono, di sana, nggak boleh masuk. Kita sudah pakai baju ihram gitu kan, pengen tawaf ternyata ditutup. Nah, ini kita butuh apa ini? Kesabaran jamaah sekalian. Ya, sabar. Nah, demikian pula dalam mengarungi kehidupan jamaah sekalian. Butuh yang namanya kesabar, karena memang sudah menjadi sunatullah. Kita hidup di dunia udah pasti diuji itu jamaah. Jangan jadikan ujian itu menjadi problem hidup kita. Ya, jangan kita banyak berkeluh kesah, tapi sudah jalani, kita serahkan kepada Allah. Karena memang Allah katakan, "Wala nabluwannakum", sungguh benar-benar kami menguji kalian, minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi wan safarat. Allah uji kita dengan rasa takut, kekurangan jiwa, kekurangan harta, kadang usaha pailit, ya, di PHK, mengalami kebangkrutan. Ini adalah ujian. Semua itu harus kita hadapi dengan apa? Kesabaran. Ya. Kadang ujian dalam rumah tangga. Makanya jangan kita pandang secara zahirnya jamaah sekalian. Allah pasti menguji manusia dari arah yang berbeda-beda. Ada yang seorang suami masya Allah soleh, bertanggung jawab atas keluarganya, tapi ternyata istrinya selingkuh. Ada nggak jamaah sekalian? Ada. Ada yang istrinya soleha, selalu melayani suaminya. Kebalikannya, suaminya selingkuh, suaminya temperamental, suaminya nggak mau sholat. Ada lagi suami istri soleha, artinya dua-duanya soleh, tapi ternyata anaknya harus selalu berurusan kepada polisi, ya kan? Ada juga masya Allah semuanya baik, artinya anaknya banyak, tapi ternyata Allah uji dia dari sisi ekonomi, hidupnya miskin. Ada juga orang yang punya kontrakan berpintu-pintu, punya apartemen, punya aset di mana-mana, tapi belum juga dikasih anak. Ada nggak jamaah sekalian? Begitulah kehidupan. Begitulah kehidupan jamaah. Kita yakin Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita tidak senangi itu merupakan kebaikan buat kita. Iya. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan unwanus sa'adah as-salas. Kunci ya keberhasilan, artinya kebahagiaan ada 3. Idza betulia wa idza utiya syakar wa idza ubtilia sabar wa idza aznaba istighfar. Ini 3 kunci kebahagiaan. Yang pertama, apabila kita diberikan rezeki, diberikan sesuatu yang kita senangi, maka kita apa? Bersyukur. Apabila kita diberikan ujian, maka bersabar. Apabila Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melakukan perbuatan dosa, maka kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keberapa? Yang ke-6. Umrah yang telah kita kerjakan mengingatkan kepada kita tentang kehidupan akhirat. Nah, dan itu bisa kita rasakan jamaah sekalian. Ketika kita tawaf, berkumpul di tengah banyaknya manusia. Kemudian kita hanya memakai 2 helai kain ihram, tidak memakai apa-apa. Itu semua mengingatkan kepada kita tentang pemandangan, kondisi yang ada di mana? Di padang mahsyar. Perkumpulan manusia di sini itu tidak ada apa-apanya. Di mana kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan sangat mengenaskan. Ya, kalau di sini mungkin masih pakai pakaian ihram, tetapi kalau nanti di padang mahsyar kita dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan juga tidak dikhitan. Mungkin timbul pertanyaan, loh, mereka dikumpulkan laki bareng, nggak pakai pakaian, terus gimana? Dan ternyata pertanyaan ini pun pernah disampaikan oleh Aisyah. Ya Rasulullah, laki perempuan dikumpulin bareng, apakah mereka nggak malu saling memandang itu kan? Apa kata Nabi? Al-amru asyaddu min zalik.
Saat itu urusan sangat genting ya mas sekalian. Sangat genting, mereka hanya memikirkan aku selamat atau tidak. Ya, sama seperti halnya kalau misalnya terjadi kebakaran, kita ada di dalam gitu kan, ingin terbebas, ingin menyelamatkan diri kita. Ada perempuan telanjang, nafsu nggak? Kagak, ya kan? Yang kita pikir itu adalah menyelamatkan diri. Dan lebih parah lagi nanti di mana? Di padang mahsyar jamaah sekalian. Ya, bahkan ketika kita tawaf, kita merasakan panasnya matahari. Bayangkan bagaimana panasnya matahari di padang mahsyar. Ya Allah, dekatkan sejarak sejengkal. Bahkan ada yang mengatakan 1 mil. Panasnya luar biasa. Sekarang kita merasakan panas berapa derajat? Hah? 41. 51. So, panas banget ya kan? Ya, lumayan. Apalagi di mana itu, di padang mahsyar, yang Nabi mengatakan panasnya api neraka itu 70 kali lipat dibandingkan dengan panasnya di dunia. Itulah mengingatkan kepada kita tentang kehidupan akhirat ya mas sekalian. Harus kita takut kepada Allah Subhanahu. Itulah harus kita pikirkan. Ketika ada peluang maksiat, waduh, nanti semua itu akan dituntut di padang mahsyar. Kemudian juga ya, umrah yang kita lakukan mengajarkan kepada kita agar kita menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan. Subhanallah, kita sholat menghadap ke satu arah yang sama, ya. Nah jamaah sekalian, kita mengarah ke mana itu? Ke Ka'bah dengan satu instruksi, stau wastaqimu, luruskan, rapatkan. Semuanya yang tadi acak-acakan jadi rapi. Subhanallah. Kenapa kita disuruh sholat menghadap ke arah Ka'bah? Ini dalam rangka mewujudkan persatuan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, menciptakan kebersamaan. Bayangin kalau seandainya kita sholat menghadap ke arah mana saja bebas, kira-kira gimana keadaannya jamaah sekalian? Kacau beliau, ya kan? Ya artinya kacau. Pasti ada yang pengen deket AC, ada yang pengen deket imam, ada yang pengen deket Ka'bah. Kacau jamaah sekalian. Nah itulah makanya kita disuruh untuk menghadap ke arah Ka'bah. Tujuannya adalah untuk menjaga persatuan. Tawaf, dan juga kita ya ketika kita kemarin melaksanakan ibadah umroh, saya selalu sarankan, saya selalu ingatkan, kita ada satu keluarga, jaga kebersamaan. Kita harus bareng-bareng ya, mengingatkan agar yang terlepas kita bisa ingatkan. Ini dalam rangka untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan kita harapkan persaudaraan ya yang kita telah bina dari awal kita berangkat jangan sampai terhenti ketika kita sampai di bandara, tapi terus sampai ya kita tidak melaksanakan ibadah umroh. Tetap jaga persaudaraan kita, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat dan yang lainnya. Nah, dan juga di antara faedah lainnya dari umroh yang kita lakukan, mengajarkan tentang tujuan hidup kita, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk apa? Beribadah. Karena dari mulai kita berangkat dari rumah sampai kita pulang, tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mengajarkan agar kita betul-betul menghargai waktu jamaah sekalian. Ya, karena di dalam melaksanakan ibadah umroh, setiap menit, setiap detik itu adalah ibadah. Nah, demikian pula ya agar kita betul-betul menghargai waktu, terutama sisa waktu kita tinggal 1 hari lagi. Ya, jangan sia-siakan, perbanyak berdoa, membaca Al-Qur'an walaupun di hotel. Ya, kalau memang kita ingin nonton TV, kan ada TV-nya itu kan. Ya, nonton yang bermanfaat, jangan nonton sepak bola. Ya, tonton yang baik-baik, ya kan ada channel Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya agar bernilai waktu-waktu yang kita lewati. Karena sesungguhnya di antara orang yang merugi, kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, dan memberikan nasihat kepada sesama. Baik jamaah sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan
ya tentang pelajaran penting dari ibadah umroh. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Sebelum nanti kita akan sampaikan informasi untuk kegiatan besok. Silakan Bu Nova. Ustaz, bila kita telat ke Masjidil Haram, Baik. mana yang lebih utama? Sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah? Ahsan. Jadi kalau memang kita sampai di Masjidil Haram, tinggal 2-3 menit lagi ya qomat, maka tentu yang terbaik adalah kita mendahulukan sholat sunnah yang lebih kuat, yang lebih utama, yakni sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib. Namun tentunya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ya bagi seorang musafir, kita kan statusnya sekarang apa ini? Safar. Ya, Nabi SAW ketika beliau safar, beliau tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib kecuali qobliyah subuh dan sholat tahajud witir. Ya. Nah makanya sebenarnya bisa, sebagian ulama juga mengatakan boleh dia menggabung niat. Jadi dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid dan juga sholat sunnah rawatib. Jadi mengerjakan satu sholat dengan 2 niat, ya. Selagi ibadah yang dia kerjakan itu adalah sama-sama sunnah. Misalnya puasa Senin Kamis dibarengi dengan puasa Syawal, boleh atau tidak? Boleh. Ya. Kalau misalnya akikah dengan kurban, boleh nggak digabungin? Hah? Boleh. Beli kambingnya 2, satu untuk akikah, satu untuk kurban. Kalau satu ya nggak boleh. Jelas Bu ya? Jadi boleh menggabung niat. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, mengenai tahalul itu kan bagian dari rukun. Iya, siap. Cuma ada beberapa jamaah yang saya perhatikan itu mereka sudah selesai melakukan ibadah umroh gitu ya. Kalau untuk laki-laki kan disunahkan paling tidak gundul yang paling utama kan. Iya. Setelahnya itu atau mungkin sesenti atau 2 senti. Ini mungkin ada beberapa jamaah itu yang hanya dipotong pinggirnya aja, atau bahkan dia seperti perempuan yang cuma dipotong ujungnya aja. Itu bagaimana Ustaz? Apakah dia, artinya kalau misalkan umroh itu rukun tidak terpenuhi, artinya kan dia tidak sah ya, umrohnya seperti apa Ustaz? Baik. Iya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang wajib adalah yang tadi antum sampaikan ya, setidaknya adalah mencukur habis gitu ya. Kemudian yang kedua, atau dia tidak mencukur habis gitu ya, yang disebut namanya taksir. Nah, makanya di antara kesalahan yang banyak kita dapati, mereka hanya memotong sebagian saja atau mencukur pinggirannya saja. Nah, kalau pertanyaannya umroh mereka sah atau tidak, maka kita katakan sah. Ya, yang penting mereka sudah mencukur. Tetapi pertanyaan apakah itu perbuatan yang dibenarkan? Tentu jawabannya apa? Tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Ya, itu jelas. Pertama, mengotori Masjidil Haram. Terus yang kedua, dia melakukan khoza. Khoza itu adalah mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian. Dan yang ketiga, dia tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang kalau dalam fikih mazhab, ya, sekedar dia mencukur beberapa senti dianggap sah, tapi kan tentunya tidak lebih utama. Sementara kita beribadah mencari yang lebih utama. Wallahu a'lam. Silakan Bu. Kalau seorang yang lagi sholat terus Tawaf, sholat telat. mungkin dia sedang kelelahan gitu, terus sempat tertidur sebentar, itu apakah sholatnya
dia lagi sholat. Mungkin sujud terus sempat ketidur sebentar gitu loh. Itu harus Iya. sama satu lagi, kalau wanita sholat pakai celana panjang itu sebenarnya sah tuh saya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia sholat ketika sujud dia tertidur gitu ya. Nah, beda jamaah sekalian antara tertidur dengan muqaddimah tidur. Ya. Kalau muqaddimah tidur itu ya mungkin hanya 1 detik, 2 detik ya, kaget ya, dia langsung bangkit itu ya. Makanya nggak masalah. Sama seperti orang ketika mendengarkan Jumatan nundutan gitu kan. Iya, setengah-setengah ketika ditanya, tadi paham nggak? Apa ya, ini alhamdulillah sih. Setengah sadar, artinya sadar nggak sadar gitu kan. Iya, maka itu masih dianggap sah. Ya, tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau sampai 1 menit tidur, tiba-tiba dia bangunnya walau dolin, kaget ya kan, batal kalau sampai seperti itu. Jedanya terlalu lama. Ya, walaupun tidur dalam kondisi sujud, yang penting kalau dia tertidur maka itu dianggap batal. Jelas Bu ya? Nah, yang kedua tentang sholat memakai celana panjang, kalau dikatakan sah atau tidak, sah karena itu menutup aurat. Tetapi pakaian seperti itu tidak dibenarkan menurut syariat. Ya, karena pakaian wanita itu bukan hanya menutup aurat, tetapi harus longgar, ya, kemudian tidak membentuk tubuh, ya, tidak transparan. Nah, kalau celana panjangnya seperti itu kan bahkan membentuk tubuhnya. Yang nggak boleh itu bahkan yang haram, bahkan nggak sah kalau sholatnya pakai legging ya di Masjidil Haram, yang nggak boleh itu jelas nggak sah ya, bahkan dosa sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sinfan min ahlin nar, ada 2 penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya ya, diantaranya adalah kasiat ariyat, wanita memakai pakaian tetapi pada hakikatnya itu telanjang, yaitu pakai pakaian yang sangat ketat, dosa dia, nggak sah seperti itu. Kecuali kalau celana panjangnya masih sopan lah gitu kan, sah ya, sah. Tapi lebih bagus lagi adalah memakai rok atau memakai mukena. Baik. Apa Ustaz, ketinggalan satu. Iya. Ini sering banget terjadi di Masjidil Haram. Ketika kita sholat tawaf atau selesai tawaf atau apa, itu banyak sekali orang lewat depan kita ketika sholat, walaupun kita sudah kasih sutroh. Tapi kalau misalkan laki-laki masih bisa kita ada. Tapi terkadang perempuan, dimana perempuan itu kan Batalkan ya. anjing dan perempuan ya Ustaz, kalau Iya. tidak salah. Itu gimana Ustaz? Kita udah begini kadang suka dia bablas aja itu. Iya. Sama batal. Berarti kita ulang lagi sholatnya. Iya. Karena tidak ada perbedaan baik di Masjidil Haram atau di masjid mana saja. Ya, memang ada sebagian yang mengatakan darurat. Ya, tapi sebenarnya tidak darurat. Ya, artinya kita mencari tempat yang lebih aman. Begitu. Artinya kalau perempuan lewat kita jagain. Kalau dia lewat berarti batal sholat kita. Ya, artinya Walaupun harus kita diulang. nyentuh itu Ustaz ya. Apa ya? Walaupun nyentuh, iya, ya nyentuh nggak masalah, pasti kan nggak apa namanya, dia tidak pegang tangan kita ya, jadi malah penyalaman. Kadang ada yang beberapa kayak gitu Ustaz. Ada gitu ya. Laki-laki ya. Dan perempuan. Iya. Tapi kita berusaha untuk Iya. menghalanginya. Kalau laki-laki nggak batal, tapi kalau perempuan itu adalah batal. Maka di sini kita berusaha untuk mencari tempat yang aman, bukan hanya dekat Ka'bah, tapi mencari tempat yang aman. Ya, dan juga ketika kita sholat di dekat Ka'bah, tetap pandangan itu ke tempat sujud, bukan ngeliatin Ka'bah. Repot kalau ngeliatin Ka'bah, kalau yang lewat adalah perempuan Turki gimana? Lupa sama bininya. Itu berlaku laki-laki atau perempuan Ustaz? Kalau perempuan dilewatin perempuan sama juga atau? Tidak. Oh enggak ya, Ya, berarti laki-laki. iya, laki-laki perempuan. Berarti kalau perempuan laki-laki yang lewat dia batal gitu. Wallahu alam kalau berbeda seperti itu, saya tidak tahu. Nah, Ustaz. Baik. Cukup?
Ya, gimana Pak Ahmad? Ketika kita menjalankan ibadah tawaf, sunnah ya, Iya, terus? apakah kita juga harus melepas seharusnya juga pakai tenda? Iya. Jadi, perhatikan jamaah sekalian, sebenarnya tawaf sunnah itu kita memakai pakaian bebas. Mau pakai gamis, enggak harus pakai pakaian ihram. Tapi kenapa kita sarankan untuk memakai pakaian ihram agar kita bisa tawaf di mana? Di Ka'bah, dekat Ka'bah. Karena aturan sini itu yang bisa masuk ke area Ka'bah hanya mereka yang memakai pakaian ihram, ya. Jadi sebenarnya ketika kita mau tawaf nggak perlu pundak kanan dibuka, ya kan, udah biasa aja gitu kan. Bahkan mungkin kalau jamaah pakai celana dalam, pakai baju dalam juga nggak masalah, ya, nggak masalah, itu jangan ketahuan. Ya, jadi nggak ada syarat umroh, syarat tawaf umroh itu berbeda dengan umroh tawaf sunnah. Wow. Iya, cukup jamaah sekalian. Ya, kemudian berikutnya ada informasi penting